Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Kalista Moza Sabila dengan NRP 28 akan menjelaskan laporan praktikum kecerdasan buatan dalam 6 minggu terakhir. Di sini dosen pengampu saya adalah Pak Nur Rosyid Muqtadai. Dan untuk minggu pertama, kita punya representasi pengetahuan. Pada tugas pertama, kita mempunyai sebuah pohon perusahaan yang mempunyai beberapa hubungan antar individu seperti Adi, Burhan, Bahrun, dan Bisrin. Yang pertama, kita lakukan pendefinisian bawahan langsung, atasan langsung, dan anak buah. Predikat bawahan langsung didapat melalui pohon perusahaan. Kemudian, atasan langsung didefinisikan sebagai negasi dari definisi predikat bawahan. Rekursif pun dibuat dengan memanfaatkan definisi dari predikat anak buah. Fungsi anak buah menghasilkan seluruh bawahan yang ada di bawah Adi dengan fungsi rekursif. Untuk tugas kedua, kita mempunyai pohon keluarga dan kita diminta untuk memberikan definisi untuk predikat-predikat relasi orang tua, saudara laki-laki, perempuan, paman, bibi, dan kakek nenek. Yang pertama kita lakukan adalah pendefinisian predikat anak, menikah, laki-laki, dan wanita. Kemudian, orang tua didefinisikan sebagai negasi dari predikat anak, saudara laki-laki didefinisikan dari pendefinisian anak yang mempunyai orang tua yang sama, dan seseorang yang telah diberi predikat laki-laki. Begitupun sebaliknya pada saudara perempuan yang diberi predikat wanita. Paman didefinisikan dari saudara laki-laki yang dimiliki orang tua dan penambahan definisi sebagai suami atau menikah dengan bibi. Sebaliknya, bibi didefinisikan sebagai saudara perempuan, orang tua, dan menikah dengan paman. Kakek didefinisikan dari predikat orang tua dari orang tua yang memiliki predikat laki-laki, sedangkan nenek dengan predikat wanita. Pada tugas minggu ketiga, kita diberikan tugas tentang reasoning semantic network frame. Pada nomor pertama, kita diberikan fakta-fakta yang akan direpresentasikan kepada komputer sehingga komputer bisa menyimpulkan suatu kesimpulan. Pada kasus ini, kita diberikan beberapa informasi seperti Markus adalah seorang manusia tidak ada yang abadi, dan tidak ada orang yang abadi lebih dari 150 tahun, dan beberapa fakta yang lain. Setelah kita definisikan fakta-fakta tersebut kepada komputer, kita menggunakan logika yang mengambil melalui umur atau age lebih dari 150 tahun, dan Markus adalah seorang Pompeian, yang dimana dalam salah satu fakta, Pompeian itu pasti semuanya sudah meninggal. Sehingga komputer bisa menyimpulkan bahwa Markus ini sebenarnya pada tahun ini sudah meninggal. Pada nomor kedua, kita diberikan fakta-fakta lainnya tentang Anas. Kita memberikan predikat WNI, SD, dan pendefinisian tahun lahir, tahun daftar Anas. Kemudian, dengan predikat di atas, didefinisikan bahwa PNS adalah variabel yang memiliki predikat WNI, SD, dan tahun ketika Anas mendaftar di bawah 36 tahun. PNS didefinisikan melalui pengertian PNS dan tahun sekarang dikurangi variabel tahun lahir, sehingga komputer dapat menyimpulkan bahwa Anas adalah seorang PNS. Namun, karena usia Anas saat ini belum mencapai usia waktu pensiun, maka komputer juga dapat menyimpulkan bahwa Anas belum pensiun. Dan yang ketiga, kita memiliki fakta-fakta yang harus direpresentasikan kepada komputer tentang Andi dan mata kuliah. Dengan prolog, kita memberikan predikat mahasiswa, sains data terapan dibuat pada Andi, dan selanjutnya dimanfaatkan untuk membuat definisi mahasiswa teknik. Kalkulus pun diberi predikat mata kuliah sulit, dan mahasiswa yang tidak pernah menghadiri mata kuliah yang tergolong sulit akan tidak menyukai kalkulus, sedangkan Andi tidak pernah menghadiri mata kuliah kalkulus. Dengan logika tersebut, komputer bisa menyimpulkan bahwa Andi membenci mata kuliah kalkulus karena predikat mata kuliah sulit dan Andi tidak pernah hadir. Dan pada nomor 4, kita diminta untuk menuliskan dan menggambarkan graf semantic network pada suatu kasus. Di sini kita mempunyai solusi dari permasalahan tersebut dengan beberapa jalan dan mengikuti rules yang ada, mengikuti syarat-syarat yang ada. Syarat yang ada adalah kapal tidak membolehkan jumlah orang bertipe sama itu dalam satu lingkup yang sama. Pada minggu keempat, kita diminta untuk menjelaskan metode searching dengan beberapa soal. Yang pertama adalah graf ruang keadaan untuk permasalahan petani dan barang bawaannya. Kita diminta untuk membuat tree dengan rules: Angga menyeberang bersama petani, padi menyeberang bersama petani, serigala menyeberang bersama petani, dan lain-lain. Dengan graf keadaan yang ada seperti ini dan pohon pelacakan seperti ini. Dari tree di atas, kita diminta untuk melakukan perubahan path untuk mencari goal dari algoritma yang digunakan
Depth itu artinya kedalaman. Jadi kita menyelam lebih dalam dulu. Setelah menyelam lebih dalam dan kita tidak menemukan tujuannya, maka kita akan melakukan penyebaran, tapi dalam satu lingkup pendalaman yang sama. Dan untuk metode yang selanjutnya, itu breadth first search, yaitu ketika kita mencari dengan cara menyebar terlebih dahulu, baru menyelam ke layer berikutnya yang lebih dalam, sehingga menemukan tujuan. Dan untuk yang keempat, kita mempunyai graf ruang keadaan untuk permasalahan teko air. Di sini kita membuat tree-nya seperti ini dan membuat solusi, graf keadaan, pohon pelacakan, dan seperti tadi kita mencari path untuk depth first search dan juga breadth first search. Sama halnya dengan nomor 7, kita mencari graf keadaan pada proses serangkaian perubahan dari suatu keadaan ke keadaan lain menggunakan metode best first method, branch and bound with dynamic programming method, sehingga kita menemukan cara terbaik untuk menemukan tujuan. Pada tugas minggu ke-7, kita diminta untuk menjelaskan metode searching, breadth first search, dan depth first search. Program ini saya buat di Python dengan mengimport library Dekwe dan mendefinisikan suatu program yang akan menambahkan dan membuat sebuah program dengan logika best first search, depth first search dalam fungsi BFS. Dengan parameter visited, pohon dan start akan ditambahkan ke dalam visited and QW dari belakang, karena visited digunakan untuk melacak node yang akan dikunjungi atau dicek, sedangkan QW digunakan untuk melacak node yang sedang dalam antrian. Di dalam loop terdapat variabel S yang berisi pop QW untuk mengambil item dari indeks yang diberikan dan menghapusnya dari QW. Selanjutnya, dalam fungsi definition BFS terdapat loop for neighbor in pohon yang melakukan pengecekan apakah neighbor belum ada dalam visited. Jika belum, maka neighbor akan ditambahkan ke dalam visited dan QW dari belakang. Terakhir, fungsi BFS akan dipanggil dengan parameter visited, pohon, dan huruf yang akan dicari. Selanjutnya, untuk program breadth first search, fungsi BFS dengan parameter visited, pohon, dan start berisi menambahkan parameter start ke dalam variabel visited dari indeks terakhir. Kemudian, menggunakan fungsi visited agar output yang dihasilkan ditampilkan ke bawah dan menambahkan parameter start ke dalam variabel QW dari belakang. Dalam fungsi definition BFS terhadap for neighbor in pohon start yang digunakan untuk pemisalan, jika neighbor not in visited, maka penambahan parameter neighbor ke dalam variabel visited dari belakang dan menambahkan parameter neighbor ke dalam variabel QW dari belakang. Kemudian memanggil fungsi DFS dalam variabel visited start point. Dengan tugas minggu ke-8, tugas terakhir, kita diminta untuk menjelaskan game name 11 lady. Pembuatan game name dengan nilai awal 11 dilakukan dengan pemetaan beberapa kemungkinan pembagian 11 pada langkah pertama dengan syarat angka yang dibagi tidak boleh menghasilkan dua angka kembar atau sama. Seperti yang dituliskan di atas, pada level 2 terhadap 5 kemungkinan pembagian angka 11 menjadi 10, 1, 9, 2, 8, 3, 7, 4, dan 6, 5. Kemudian, dilakukan pembagian tiap angka yang masih bisa dibagi ke beberapa kemungkinan selanjutnya, seperti yang tertera di level 3. Hal ini akan terus dilakukan sehingga seluruh kemungkinan mencapai titik di mana game tidak bisa memiliki langkah permainan selanjutnya, atau nilai yang terdapat pada seluruh level tidak memiliki kemungkinan untuk dipetakan kembali. Pemberian urutan nilai minimum dan maksimum dilakukan opsional. Pada kali ini saya memilih user untuk memulai permainan. Nilai min sendiri dapat diartikan sebagai user dan max sebagai komputer atau interpreter. Nilai menang atau kalah opsional tergantung kesepakatan. Pemberian nilai dimulai pada langkah buntu atau langkah terakhir pada permainan. Dengan melihat nilai yang dicari pada level tersebut minimal atau maksimal. Sebagaimana contoh pada level 9, langkah terakhir berada pada level maksimum. Dan karena langkah tersebut adalah langkah terakhir, maka maksimum dipastikan tidak dapat melanjutkan permainan dan dicap sebagai kekalahan. Pemberian nilai 0 dikarenakan aturan bahwa nilai maksimum yang kalah atau berada pada langkah buntu akan diberi nilai 0. Namun, hal ini sedikit berbeda pada langkah yang tidak buntu atau langkah menang. Pemberian nilai akan diberikan sesuai nilai yang diinginkan pada level tersebut. Seperti contoh pada level 7 dan 6, level 6 mencari nilai minimum pada next step atau langkah 7 jika langkah tersebut bukanlah langkah buntu. Maka dari itu pada level 6 kemungkinan 5111111 diberi nilai 0. Begitupun selanjutnya hingga kita menemukan nilai pada root atau akar permainan. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.